Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri wahdin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini insyaallah dalam keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan pada sebaik-baiknya panutan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rahmawan Arifin, SEMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi, SEMM selaku Kepala Laboratorium FEBI. Yang kami hormati Ibu Naili Amalia, SEMM sebagai pemateri kita pada kegiatan praktikum pagi hari. Perkenalkan, saya Titi Sulistiani, Asisten Laboratorium Praktikum Pasar Modal 2022, selaku MC pada praktikum pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenalkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada praktikum kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi oleh Ibu Naili Amalia, SEMM. Yang ketiga, tanya jawab. Keempat, penutup. Menginjak acara pertama adalah pembukaan, marilah kita buka kegiatan praktikum pertemuan pasar modal kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melangsungkan susunan acara yang kedua, yaitu penyampaian materi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Naili Amalia, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Apa ini? Hari ini saya akan melanjutkan mengenai materi analisis teknikal yang berkaitan tahap selanjutnya, karena kemarin kita sudah belajar mengenai kenalan dengan circle, dengan tren. Hari ini kita melanjutkan ke support dan resisten. Bagaimana kita menentukan atau membentuk yang namanya support resisten. Ini saya bisa share screen ya. Coba. Sudah ya? Ya, sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Support dan resisten. Ini dijadikan sebagai patokan untuk salah satunya melakukan analisis teknikal. Nah, ini dasar yang penting yang perlu kita ketahui untuk kita melakukan analisis teknikal. Yang pertama, setelah kita kemarin ya, yang pertama setelah kita menentukan circle-nya, kita tahu bahwa sebelum kita masuk itu, sebelum kita beli, kita ada di posisi circle mana, lalu bagaimana arah trennya secara umum itu bagaimana. Nah, setelah tahu trennya secara umum, kita baru menentukan titik support dan resistennya. Pada titiknya itu yang bagaimana. Nah, apa sih yang dinamakan support? Support itu adalah tingkat area harga tertentu yang diyakini sebagai area bawah, gitu ya. Area bawah atau dijadikan sebagai landasan, ya. Di support itu tingkat area harga tertentu yang diyakini sebagai titik terbawah yang sebagai landasan, ya. Landasan. Support itu letaknya di bawah, ya, di bawah garis. Berarti area tertentu, harga tertentu yang diyakini sebagai level terbawah, gitu ya, level terbawah. Nah, kalau sesuatu chart yang
menembus dari area support, namanya terjadilah breakdown, ya. Terjadinya breakdown, maka akan ada apa namanya cat yang baru, gitu ya. Akan ada pola atau bentuk cat yang baru. Nah, kita menentukan dulu support. Support itu garis yang bawah, gitu ya. Area tingkat harga yang bawah. Nah, kalau kita sudah tahu support itu yang bawah, berarti resisten yang bagaimana? Resisten adalah kebalikan dari support. Kalau support itu yang bawah, berarti resisten itu yang atas. Ya, resisten adalah tingkat harga tertentu yang diyakini sebagai titik tertinggi, ya, titik tertinggi, area tertinggi, ya. Sehingga kalau sudah mencapai titik itu, ya, susah untuk ditembus, gitu ya. Nah, begitupun kalau menembus area resisten, di mana dinamakan breakout, ya, breakout dan akan melanjutkan apa namanya pola harga kenaikan, gitu. Nah, itu. Nah, bagaimana cara menentukan support dan resisten? Ya, support dan resisten bisa ditentukan dengan berbagai cara dan berbagai metode, gitu ya. Karena penentuan support dan resisten itu berdasarkan imajinasi, ya. Imajinasi kita maupun ada beberapa metode, ya. Nah, garis support dan resisten itu bagaimana caranya? Caranya menarik garis, ya, menarik garis di area tertentu, ya, dengan garis tertentu, gitu ya, garis tertentu ke area harga garis tertentu. Ya, kalau support berarti bagian bawah, gitu ya, menarik garis titik tertentu mendekati harga titik terendah tertentu, gitu ya. Ya, jadi penentuannya kita sendiri yang menentukan, bukan siapa-siapa. Nah, kalau resisten kebalikannya, ya, menarik garis dari area harga tertinggi tertentu ke area harga tinggi satunya tertentu, gitu ya. Ya, ketentuannya begitu. Jadi penarikan garis support resisten begitu. Karena diyakini sebuah grafik itu berpantul, gitu ya. Berpantul ketika sudah mencapai titik support akan mantul ke atas, sudah sampai titik resisten akan mantul ke bawah lagi, gitu ya. Jadi support dan resisten itu sebagai garis pantulan, gitu ya. Garis pantulan dari sebuah chart. Itu. Nah, jika terjadi aksi beli, harga saham mendekati resisten, maka harga akan terus terdorong ke atas. Ketika sudah mencapai resisten, aksi belinya lebih banyak, demand-nya lebih banyak, maka akan tembus ke atas yang dinamakan dengan breakout. Nah, tapi kalau jika sudah mencapai titik support, aksi jualnya makin banyak, maka akan terjadi penembusan garis supportnya, membentuk yang namanya breakdown, gitu ya, breakdown, dan terjadi apa namanya garisnya dan ke bawah. Nah, ini maksudnya bagaimana, gitu ya? Kalau nggak ada, kalau pengantar tok ini akan bingung. Nah, bagaimana, gitu ya? Nah, ada beberapa cara untuk mencari atau membentuk yang namanya garis support resisten. Yang pertama, tentukan bisa pakai high and low, ya, horizontal line, high and low. Jadi harga tertinggi dijadikan titik supportnya, titik resistennya, harga terendah dijadikan sebagai titik supportnya, ya. Harga tertinggi dijadikan titik resistennya, harga terendah dijadikan titik supportnya, begitu. Dan menarik garis harusnya berupa horizontal, ya, horizontal ke samping. Yang kedua bisa pakai trend line, ya, bisa pakai trend line. Yang ketiga round number. Round number itu adalah diyakini harga-harga yang bulat, gitu ya, diyakini harga-harga bulat itu bisa dijadikan support atau resisten tertentu. Nah, bisa juga pakai garis moving average, garis Fibonacci, ataupun garis chart pattern objektif, ya.
Nah, kita ini bahas satu-satu. Ya. Bagaimana penentuan dengan cara horizontal line, yaitu menggunakan high and low. Ya, caranya adalah simple. Sekarang lihat saja harga tertinggi dari sebuah saham melalui chart dan harga terendahnya pada sebuah saham, gitu ya. Nah, ini tergantung time frame-nya itu tergantung kita, gitu ya. Tergantung kita dan tergantung dari polanya saja, gitu ya. Nah, biasanya bisa pakai harga closing price gitu ya. Nah, untuk menentukan harga terendah ataupun tertinggi dari sebuah chart harga sahamnya. Nah, bagaimana maksudnya gitu ya kalau ini pengantarnya. Nah, bagaimana maksudnya untuk kita menulis garis, membuat garis horizontal line. Nah, gini. Kita horizontal line itu kan membentuk resisten itu bagian atas, support adalah bagian bawah. Ya. Kursor saya kelihatan nggak ya? Coba dicek. Kursor saya kelihatan nggak? Iya, kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke. Ya. Kalau kelihatan kan bisnis saya bisa menunjukkan. Jadi yang namanya resisten itu bagian atas, menentukannya bagaimana? Ditentukan dari high price, harga tertinggi yang mencapai tertinggi kan di sini. Di sini, di sini. Nah, ini dia gini ya. Ya, saya membuat garis horizontal secara horizontal ya. Kalau horizontal ini saya yakini sebagai garis resisten karena tidak bisa menembus ya. Sampai sini pun saya tarik garis lurus ini tidak menembus ya. Tidak menembus ke area bawah, ke atas, sorry, ke area atas. Jadi ini adalah titik tertingginya, high-nya ya. Nah, bagaimana titik terendahnya ya? Titik terendahnya saya meyakini di sini ya. Di sini ya, di sini sama di sini. Nah, ketika sudah menyentuh ini supportnya, support adalah area bawahnya, kan tidak pernah tuh menyentuh sampai tembus area support, baru di area ini ya ada tembusan support, maka dikatakan di sini terjadilah breakdown, gitu ya, karena tembus dari area support. Nah, kalau sudah terjadi breakdown, maka di sini sudah menjadi resisten baru, bukan garisnya dari sini ke sini, dari sini ke sini itu udah area resisten baru, bukan support lagi gitu, karena sudah posisinya garisnya di atas bukan di bawah ya, di atas catnya kan ini. Nah, maka ini terjadi namanya breakdown gitu ya, karena menembus dari area support. Nah, banyak yang melakukan aksi penjualan, maka tembuslah di area support, tidak bisa mantul kembali. Nah, coba contoh yang kedua. Ya, saya meyakini kalau titik sini, cat ini, yang atas ini sebagai high price-nya sini ya. Nah, ini kan tidak bisa menembus lagi high price-nya. Begitu pula low price-nya saya di sini ya. Saya tarik garis saja, saya jadi support, sini saya jadi resisten ya. Di mana pergerakan pola chart-nya ya sampai sini-sini saja gitu ya, di area support dan resistennya, pantulannya tuh di situ-situ saja. Nah, tapi di area sini terjadilah dia penembusan support. Nah, terjadilah breakdown ya, terjadi breakdown. Maka di sini sudah tidak berlaku lagi, dari sini ke sini sudah tidak berlaku lagi garis support, tapi dia sudah menjadi yang namanya garis resisten. Nah, supportnya yang bagaimana? Supportnya yang bawah sini lagi ya. Supportnya di bawah sini lagi gitu. Ini yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menentukan garis support dan resisten berbasis pada horizontal line gitu ya.
horizontal line atau garisnya menyamping gitu ya, menyamping. Nah, yang kedua, metode yang kedua. Nah, ini saya kasih lagi contoh ya. Contoh lagi. Bisa saja saya tarik garis sini resisten, sini adalah area support gitu ya. Karena titik tertingginya di sini, titik terendahnya di sini ya, mencapai titik rendahnya di sini. Bisa lagi. Ini yang dinamakan apa namanya? Resisten dan support, garis support dan resisten. Terus selanjutnya pakai trend line ya. Trend line itu yang harus ditentukan adalah mengidentifikasi titik high sama titik higher high ya. High itu tinggi, higher high lebih tinggi lagi. Nah, serta titik low, low high dan lower high ya. Lower high itu low itu bawah, high itu yang agak bawahnya tajam ke yang bawah lagi gitu ya, ke bawah lagi. Higher low ya. Jadi bawah ke bawah lagi gitu ya. Untuk saham yang sedang dalam posisi uptrend maupun pada posisi downtrend gitu ya. Kalau uptrend garisnya itu dari titik high dan higher high untuk membentuk resistennya. Kalau yang supportnya dari titik low ke higher low ya. Low ke higher low. Low itu rendah, higher low yang agak tinggi tapi bawah gitu ya. Membentuk garis support. Tapi kalau downtrend gimana? Dari titik high ke lower high. High itu tinggi, lower high agak tinggi tapi agak rendah gitu, rendah agak tinggi gitu ya, untuk membentuk resisten. Dan untuk membentuk supportnya dari low ke lower low. Low itu bawah, lower low makin bawah lagi gitu ya. Nah, gimana contohnya gitu ya? Itu cara pengertiannya begitu. Tapi bagaimana cara prakteknya? Nah, ini. Contoh, pada posisi kalau di bagian atas, gambar bagian atas itu adalah posisi downtrend, kalau bagian bawah adalah posisi uptrend. Kalau bagian downtrend, cari titik harga yang tertinggi ke rendah yang tertinggi, kan gitu. Tinggi, ya harganya tinggi ini ya, ke rendah yang tertinggi. Ini kan rendah. Sini ke sini kan rendah, tapi tertinggi, gitu ya. Lalu itu membentuk yang namanya garis resisten, gitu ya. Maksudnya ditarik saja garisnya, ditarik garis dari cat yang mencapai apa namanya garis tertingginya, harga tertingginya. Ya. Nah, kalau bagian supportnya adalah dari area harga apa namanya tinggi, harga rendah yang tertinggi ke harga terendah yang terendah gitu ya, rendah paling rendah gitu ya. Nah, jadi tarik garis bawah yang pantulannya di bawah gitu ya, pantulannya di bawah. Nah, maka ditarik garis ini namanya apa namanya trend line ya. Trend line bentuknya adalah downtrend gitu ya. Nah, bagaimana kalau uptrend? Kalau uptrend caranya menentukan resistennya, carilah harga tinggi ya, tinggi yang agak rendah, higher low ke higher high ya, higher high. Jadi apa namanya tinggi yang agak rendah, tapi terus ada tinggi yang lebih tinggi kan gitu. Ini sama ini kan harganya jauh lebih tinggi ini kan begitu. Nah, maka ditarik garis ke sana. Ya, sana. Pokoknya apa namanya? Pokoknya sesuai dengan catnya gini, catnya bentuk catnya. Nah, terus kalau yang support bagaimana? Cari yang harga lower low ya ke higher low ya.
higher low, lower low yang paling rendah ke agak tinggi tapi rendah, agak tinggi tapi rendah, jadi lower low. Nah, ini akan membentuk trend line-nya berupa uptrend ya, secara apa namanya, tren itu dia uptrend gitu. Nah, maka di sini setelah chartnya ini tembus dari downtrend, maka tidak berlaku lagi. Sini itu ke sini garis support itu sudah tidak berlaku lagi, gitu ya. Garis support adalah area-area tertentu, gitu ya. Nah, ini berkaitan pada bagaimana trend line. Gitu ya. Nah, ini juga bisa ya. Ini juga bisa. Ini bisa dicari garis, tarik garis untuk resisten dan supportnya. Nah, di sini ketika ini kan jadi resisten, ya, area ini jadi resisten. Nah, kalau sudah tembus gini, ini sudah tidak berlaku lagi yang namanya resisten, karena ini dia sudah tembus dari resisten, namanya breakout. Kalau sudah breakout berarti garis ini sudah tidak resisten lagi, karena posisinya di bawah. Jadi apa nih? Jadi support di sini ya. Dia itu dari support. Resistennya mana? Di sini. Tarik garis sendiri ya. Tambahin garis sendiri di sini, di atas ini. Nah, tarik sini. Nah, itu resistennya karena dia di sini adalah supportnya. Nah, kalau di sini masih area supportnya ya, masih area support sampai sini itu masih area support gitu. Tuh. Nah, ini yang downtrend ya. Downtrend ya, tarik saja garisnya. Ini yang tinggi mencapai tentunya di mana? Sini ya. Supportnya bawah sini sampai terus gitu ya. Nah, sini yang terakhir ini sudah menembus dari garis resisten. Berarti dikatakan ini sudah tidak ada habis chart ini sudah tidak ada yang namanya resisten lagi di sini, tapi sudah berganti menjadi support, titik support yang baru, gitu ya, titik support yang baru. Itu juga contohnya ini, contohnya kan begitu. Ini juga boleh, gitu ya. Ini adalah resisten, ini adalah support, karena ini sudah apa namanya breakout, maka sudah tidak ada resisten supportnya di sini, jadi sudah tidak resisten, ya, gitu. Ini yang dinamakan trend line. Terus selanjutnya ada yang ketiga yaitu round number. Round number. Round number itu kepercayaan ya dikala pergerakan harga saham mencapai titik angka bulat. Contohnya menyentuh harga 500, 1000, 1500, 1200, 2000, 6000 gitu ya. Bisa dikatakan menjadi seolah-olah angka psikologis menjadi titik support atau resisten itu tersendiri gitu ya. Contoh yang dijadikan susah untuk ditembus pada harga tersebut gitu ya. Nah, jadi pergerakannya pada ada area yang angka-angkanya bulat itu jadi apa namanya support ataupun resisten. Contohnya bagaimana? Nah, ini. Sini di area 500 ini ya bisa dikatakan 5.000 ini bisa dikatakan dijadikan area resisten gitu ya. Karena jarang untuk ditembus gitu ya. Jarang nih. Dari trend line-nya bulan April hingga Agustus itu ya hanya pada pertengahan Juli pertengahan Juli mampu menembus yang namanya harga 5.000-nya mampu memenuhi. Nah, ini dijadikan sebagai area resistennya itu. Maka angka-angka bulat itu dijadikan sifat psikologis, harga psikologis ya, harga psikologis untuk susah ditembus gitu. Nah, itu round number. Contoh lagi, sini harga 600 gitu ya. Nah, ini kan harga 600 susah untuk ditembus ya. Sini ditembus sebentar, lalu
turun lagi, tembus bentar, turun lagi ya. Sini baru tembus sebentar ya, turun lagi kan gitu. Jadi areanya area apa namanya yang agak susah ditembus untuk resistennya ya. Dari situ paling mantul ke bawah, kalau enggak apa namanya terbang tembus sedikit lalu turun lagi. Tembus sedikit turun lagi gitu. Itu bisa dikatakan harga psikologis. Nah, selanjutnya metode yang keempat adalah pakai moving average ya. Moving average, ada beberapa moving average ya, nanti bisa dipelajari lagi buat teman-teman semuanya. Moving average itu banyak banget ya. Nah, moving average itu adalah harga rata-rata ya, namanya moving average ya. Harga rata-rata pergerakan harga saham gitu ya. Harga rata-rata pergerakan harga saham. Nah, terbentuk dalam yang namanya indikator moving average. Pendekatan moving average salah satunya yang digunakan adalah yang paling sering digunakan adalah pendekatan simple moving average ya, atau pergerakan rata-rata harga saham gitu ya. Nah, pergerakan rata-rata saham itu dibagi menjadi beberapa periode. Ada periode 5, 10, 20, 60, 200. Maksudnya bagaimana? 5 itu rata-rata dalam 1 mingguan, 10 itu dalam 2 mingguan, 20 itu dalam 1 bulan, dan begitu seterusnya. Gitu ya. Itu rata-rata harga ya. Kalau 5 itu 1 minggu itu rata-rata harganya seperti apa? Itu bentuknya adalah garis ya, yang merupakan jadi rujukan atau pertimbangan gitu ya untuk menentukan titik support dan resistennya. Bisa juga. Nah, bisa ada yang mengatakan bahwa kalau mencapai titik apa namanya support pada MA 200 akan mantul lagi ke atas gitu ya, akan mantul lagi ke atas ya. Itu bisa dikatakan moving average bisa dijadikan sebagai titik support ya, titik support. Nah, contohnya bagaimana? Nah, perbedaannya di sini ya. Tadi saya katakan MA SMA atau simple moving average ya. Simple moving average itu ada beberapa periode 5, 10, 20, 60, 200 di sini. Nah, warna dari garis ini itu menunjukkan arti ya. Warna dari garis ini itu menunjukkan arti. Nah, di sini ada keterangannya MA 5. 5 itu berarti periode dalam satu kurun waktu, periodenya 1 minggu ya. Rata-rata harga garis 1 minggu. Warnanya adalah orange ini, garis ini. Garis ini menunjukkan MA 5. Nah, MA 10 warnanya apa ini? Ungu di sini ya. Ungu di sini. Ini menandakan gambar bahwa garis MA 10. Nah, lalu ada MA 20. MA 20 warnanya apa? Biru. Di sini MA 20 warnanya biru ya. Biru. Nah, biru ini menandakan MA 20. Nah, ada MA 60 warnanya hijau. Di sini hijau MA 60 ya. Kenapa semakin menjauh dari cat? Ya, karena harga rata-ratanya semakin periodenya kan panjang, makanya semakin jauh dari cat gitu ya. Kalau paling dekat ya berarti gambaran paling dekat adalah MA 5 itu MA 5. Nah, ini bisa dikatakan ketika garis MA kecil menembus garis MA yang lebih besar dari bawah ke atas, maka dinamakan crossing ya. Dinamakan crossing ya ke atas. Maka bisa dikatakan ada indikator atau indikasi bahwa akan ada kenaikan saham. Nah, ini salah satu indikatornya. Di mana ketika MA yang lebih kecil memotong MA yang lebih besar dari bawah ke atas ya. Ini kan contoh ya. Contoh MA berapa ini? MA 20 memotong dari bawah ke atas MA berapa? 60
ya, ke atas, maka menandakan bahwa akan terjadinya posisi kenaikan. Gitu. Nah, ini. Nah, bisa dikatakan ketika garis MA itu, ketika cat itu berada di atas garis MA, maka dikatakan posisinya uptrend. Ya. Ketika cat berada di atas garis MA, maka dikatakan uptrend. Nah, ini kan catnya berada di atas garis MA, ya, di atas garis MA. Begitu pula sebaliknya, ya. Begitu pula sebaliknya. Ketika garis MA, ya, ketika garis MA justru berada di atasnya cat, maka dikatakan trennya itu lagi downtrend. Nah, ketika garis pada MA itu, MA yang lebih kecil, kalau tadi kan lebih kecil, memotong dari bawah ke atas yang lebih gede, maka akan terjadi kenaikan. Cross ya. Nah, kalau golden cross, namanya golden cross, pemotongan MA yang angkanya kecil, memotong dari bawah ke atas, itu maka terjadinya golden cross atau posisinya uptrend. Nah, tapi kalau kebalikannya, MA yang lebih kecil memotong MA yang lebih gede dari atas ke bawah, namanya golden dead. Ya. Cross dead, cross dead namanya, cross dead. Ya. MA yang lebih kecil memotong MA yang lebih besar dari atas ke bawah, namanya cross dead. Nah, ini menandakan bahwa akan terjadinya indikator penurunan dari cat. Contohnya bagaimana? Ini di sini yang sudah saya panahi, ya, masih panah. Ini akan terjadi penurunan. Nah, ini berkaitan dengan MA atau moving average. Nah, selanjutnya garis Fibonacci. Garis Fibonacci itu yang bagaimana? Umumnya, cara menentukan garis Fibonacci itu mencari titik tertinggi, terendah, sama yang tengah-tengah. Tapi pada umumnya, garis Fibonacci itu sudah ada di di aplikasi itu sudah ada. Jadi bentuknya nanti akan bentuk garis-garis ini. Polanya rasio pada 38,2, 50 dan berapa ini? 61%, gitu ya. Nanti sudah secara otomatis ada, gitu ya. Nah, garis Fibonacci ini bisa dikatakan sebagai level support dan resistennya, bisa dijadikan level support dan resistennya. Itu sudah otomatis ketika nanti teman-teman pilih indikator Fibonacci akan ketemu. Tuh. Gitu. Terus mana ya? Nah, terus caranya bagaimana kita menentukan garis support resisten? Misalnya, bisa di sini, misal saya ginikan aja biar saya bisa menggambar. Nah, di sini saya jadikan garis support, ya. Di sini saya jadikan garis resisten. Nah, maka membentuk ini namanya trend line, ya, pembentukan garis support resisten secara trend line, ya. Nah, bisa juga, bisa. Nah, ini sudah tembus resisten, tapi malah ada perbalikan arah. Perbaikan arah sampai tembus supportnya, ya. Bisa juga menentukan garis yang support resisten yang baru. Ini bisa juga di sini. Sini kita garis resisten di sini, dari sini ke sini.
Sini adalah supportnya. Nah, bisa juga di sini area resisten, ini supportnya. Hampir sama dengan trend line ini. Ya. Contoh lagi, ya, saya di sini membuat garis resisten, level supportnya di sini. Ya, level supportnya di sini. Nah, oke, ini caranya. Ini adalah resisten dan adalah supportnya. Tuh. Terus, nah ini berkaitan dengan breakout dan breakdown, ya. Yang dinamakan breakout, ketika ya, chart itu menembus garis resisten. Ya. Contoh ya, ini kan saya sudah menentukan resisten dan supportnya. Ketika terjadi breakout, yaitu chart menembus garis resisten, maka akan tidak berlaku lagi di sini garis supportnya, garis resistennya, tapi sudah membentuk garis support sini. Ya, nah, di sini adalah garis support. Nah, di sini adalah garis resistennya. Ya, kita membuat garis support dan resisten baru ketika terjadi breakout, gitu ya. Breakout itu kan membentuk garis support dan resisten yang baru, gitu ya. Bentar, saya coba kasih ini biar bisa dipahami. Oke, nah, maka di sini sudah tidak, setelah terjadi breakout, maka di sini sudah tidak resisten lagi, tapi di sini area support dan di sini area resisten. Itu. Nah, selanjutnya, nah, lawan dari breakout adalah breakdown, ya, breakdown. Nah, ketika terjadi breakdown, ya, ini kan saya membentuk resisten dan support, ya, garis resisten dan support. Ketika chart itu tidak bisa mantul dari support, maka dia akan terjadi breakdown namanya, menembus area support namanya breakout, gitu ya. Namanya breakout. Ketika tidak mampu memantulkan dari support, maka dia menembus dari area garis support, namanya breakout. Nah, ketika breakout, di sini garis selanjutnya tidak berlaku lagi yang namanya support, tapi berlaku yang namanya resisten. Kan sudah dia posisinya di atas, garisnya di atas, maka bentuknya resisten, bukan support lagi. Nah, ini ada resisten baru. Supportnya di mana? Supportnya di bawah sini, ya. Supportnya di bawah sini. Nah, supportnya sudah di bawah. Nah, ini akan membentuk sini untuk support baru. Terus selanjutnya, nah, nih contoh ya, perubahan garis support dan resisten, ya. Di sini saya membentuk resisten, di sini support, ya. Tapi sini sudah tidak berlaku menjadi support, tapi menjadi resisten, ya. Resisten yang baru. Supportnya mana? Di sini saya bikin lagi. Nah, ini terjadi breakout, maka tidak terjadi lagi. Ini sudah tidak berlaku lagi support, tapi resisten. Nah, ini breakout lagi, ya, breakdown lagi, breakdown lagi.
maka tidak terjadinya support lagi di sini, tapi sudah menjadi resisten. Supportnya mana bawah lagi gitu. Nah, itu contohnya. Terus di sini juga gitu ya, bikin resisten, di sini bikin support ya. Kok tembus breakout, breakout ya, maka bikin lagi ya, bikin lagi resistennya. Saya bikin lagi resistennya. Nah, bikin lagi resistennya. Nah, bikin lagi resistennya, ini adalah supportnya, ya, supportnya di bawahnya lagi. Nah, ini terjadi namanya breakdown karena ada penurunan dari tembus dari resisten. Nah, kalau ini breakout, di sini breakdown. Itu yang berkaitan dengan bagaimana kita menganalisa dan membentuk sebuah yang namanya support dan resisten. Oke, gitu saja mungkin yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Ibu Naili Amalia atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama, NIM. Enggak, langsung saja, nggak usah diketik, Oh, okay. langsung saja. Jadi langsung bicara gitu ya, Bu? Oh, okay. Ya, mungkin resen. Silahkan untuk yang ingin bertanya. Saya teman-teman yang ingin bertanya, untuk peserta yang aktif akan dapat penilaian tambahan loh. Mari. Silahkan raise hand ya. Ayo, silakan. Mau sharing apa, mau tanya apa juga boleh. Nggak harus yang berkaitan dengan materi hari ini, nggak apa-apa. Gitu ya. Boleh-boleh saja kita open saja. Ya.
Ayo, nggak ada ini. Malu bertanya apa? Bingung tadi. Nah, nggak mudah. Apa itu tadi? Gambar-gambar. Membuat support dan resisten itu imajinatif seseorang. Jadi tidak ada patokan pasti khususnya itu tidak ada. Jadi boleh-boleh saja kamu mengatakan itu support resisten gitu, di area tertentu itu orang juga tidak berpendapat juga boleh gitu ya. Patokannya itu tadi gitu ya. Kalau atas yang gimana cat dari apa namanya harga hike-nya ketemu harga hike gitu ya, ditarik garis itu begitu juga support itu adalah bagaimana tarik garis antara lower price ke low gitu ya, harga terendah ke harga terendah gitu. Nah, dan area support dan resisten itu dijadikan sebagai area pantulan gitu ya. Area pantulan yang tidak mampu ditembus. Nah, kalau ditembus sudah beda cerita. Tadi saya katakan ada breakout ataupun breakdown. Kalau ke bawah berarti kalau tembus support berarti breakdown, kalau tembus dari resisten adalah breakout. Itu saja sebenarnya. Jadi itu hal imajinatif kita gitu ya. Melihat dari sebuah chart. Nah, Izin bertanya, Bu. ya, boleh. Silakan. Siapa? Perkenalkan, saya Safina Eka Putri dari AKS 3B. Tadi yang garis Fabio tadi bagaimana ya, Bu? Tadi belum paham. Terima kasih. Apa garis apa? Yang itu, Bu, yang Fabio apa ya? Yang sehabis garis moving average. Fibonacci. Nah, itu, Bu. Jadi garis Fibonacci itu menentukan sebuah garis. Aslinya itu ada perhitungannya. Cuman di era sekarang itu kan canggih-canggih tuh. Nah, apalagi kamu pakai iPod itu dipilih saja indikatornya, ya. Pilih saja indikatornya, nanti akan ketemu indikator Fibonacci, nanti juga akan ini apa namanya otomatis akan muncul gitu ya, garis-garisnya membentuk garis Fibonacci-nya itu. Jadi itu tuh, nah garis itu dijadikan sebagai area support atau resisten gitu. Jadi gampang saja. Jadi kamu nggak usah ngitung gitu ya, tinggal apa namanya, tinggal aktifkan saja indikatornya. Sudah pernah baca di iPod kan? Coba dibuka itu. Iya, Bu. Nah, itu coba dibuka. Yang bagian mana ya, Bu? Ya, yang di bagian indikator. Kan ada indikator tuh. Coba nanti tanya sama ini apa namanya? Tanya sama anak-anak lab itu. Itu nanti bentuknya garis-garis gini. Membentuk garis. Ada sebagian broker yang membuat Fibonacci, ada yang enggak gitu ya. Berarti itu tidak diwajibkan ya, Bu? Enggak apa-apa. Oh, Jadi gini, itu kan beberapa metode tadi ya. Nah, kamu bisa pakai salah satu atau dan lain sebagainya juga boleh gitu loh. Tidak harus semua itu urut, itu tidak ada urutan. Tidak ada urutan pakai tertentu, itu tidak. Tapi kaidahnya itu gitu, model metodenya tuh gitu-gitu tadi gitu loh. Ada mulai trend line, horizontal line, terus moving average, Fibonacci, ataupun round apa tadi, harga di area tertentu gitu. Jadi tidak secara urutan, itu tidak. Itu beberapa cara, metode untuk kita menentukan garis support dan resisten gitu. Jadi tidak harus
pakai itu tok, itu tidak. Dan saya katakan bahwa pembentukan garis support resisten itu adalah imajinatif kita, ya, imajinatif kita terhadap melihat suatu grafik atau suatu chart gitu ya. Nah, itu sak senengnya dewe kita. Kita coba contoh kita dihadapkan sama sesuatu gambar chart gitu ya. Kita boleh-boleh saja mau bentuk trendline juga boleh. Coba saya share gini bisa nggak ya? Biar bisa ada prakteknya. Gimana nih ya? Nah, kelihatan ya? Nah, ini bisa kalian buka nih di apa namanya? Di web ya, pakai TradingView. Jadi teman-teman bisa buka gitu ya. Nah, ini kan apa namanya? Bentuk imajinatif kita gitu ya. Jadi katakanlah begini. Bentar, coba. Nah, coba katakanlah begini. Secara keseluruhan saya pengen bikin garis dari sini ke sini. Kan boleh-boleh saja. Ini saya jadikan apa namanya? Support, jadikan resisten. Sini saya jadikan support. Nah, ini supportnya. Kan boleh. Kan? Ini salah satunya pakai trend line kan gitu. Nah, saya tidak mau di area sini itu saya jadikan supportnya di sini. Nah, ini kan horizontal line kan gitu. Nah, ini sebagai apa namanya resisten, yang di atas adalah support kan gitu. Nah, ini kan sudah berbeda konsepnya kan gitu. Metodenya berbeda ketika kita sudah melihat sebuah chart. Nah, beda lagi nanti. Bentar. Beda lagi kalau saya ganti analisa yang lain. Misal apa? Pengen apa? Pengen lihat chart apa? Nah, ASI mungkin ya. Lihat ASI. Oh ya, secara ASI. Yang terakhir mana? Nah, ini. Nah, yang terakhir ini ASI. Nah, ini juga saya di sini berarti ini bisa dikatakan ini membentuk apa namanya? Di sini resistennya, berarti sini membentuk support yang baru ya di sini, itu kan begitu. Di sini ada support yang baru ya di area ini. Di area ini bikin support yang baru ya, berarti gitu. Nah, ini gimana nih? Nah, gitu. Setidaknya begitulah caranya. Nah, kalau di sini indikatornya di sini nih. Mau pengen indikator apa ada ya. Cuman kalau Fibonacci kayaknya nggak ada di sini. Fibonacci nggak ada. Nah, ini ada MA. Wah, nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Gitulah ya. Ya bisa harus ini berlangganan dulu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Yeah.
Yang lain ada? Nah, ini bisa. Nah, ini kan ketok. Kelihatan garis MA-nya ya. Nah, ini udah ada panah-panahnya ini MA cross ya. Nah, ini ada golden cross, ini ada apa namanya dead cross dan gitu. Tergantung nanti indikatornya bisa di ini masing-masing. Sudah kelihatan. Nah, satu lagi kalau ada atau dua boleh. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau malu-malu bisa diketik deh. Masih ada nggak? Sepertinya udah nggak ada ya, Bu. Udah. Mungkin untuk Ibu Naili bisa memberikan closing statement terlebih dahulu sebelum ditutup. Oke, apa ya? Sebenarnya kalau kita pengen belajar saham itu banyak banget ya. Apa yang perlu kita pelajari, karena sembari kita belajar harus kita mesti praktekkan juga. Kalau nggak kita praktekkan percuma gitu ya. Karena ini adalah merupakan bukan hanya sekedar ilmu, tapi bisa dijadikan sebagai skill gitu ya. Sebagai skill kita untuk menganalisa pola pikir kita, karena setiap apa yang kita lakukan di dalam pasar saham itu bisa membuat kita pembelajaran yang baru-baru gitu ya, karena prakteknya itu daripada ilmu bisa dipraktikkan secara langsung, dan setiap tragedi atau setiap peristiwa ataupun setiap situasi dan kondisi di dalam perekonomian ini akan memberikan sebuah pembelajaran tersendiri bagi kita, sehingga kita akan ada pengalaman-pengalaman yang penting di situ. Begitu saja sih menurut saya. Jadi ya, terus semangat belajar, update terus ilmunya, update terus beritanya, ikuti, praktekkan, ikuti, praktekkan, ikuti, praktekkan, gitu saja sih.
Nanti akan belajar dengan sendirinya gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Bagi peserta silakan lakukan absensi di link yang dikirimkan di chat Zoom. Menginjak acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang terhormat, demikianlah acara di pertemuan yang berisi materi analisis teknikal. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Mana? Ada yang tanya apa? Apa ini? Silakan dilanjut dulu, Mbak Titi. Marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah kita di penghujung acara praktikum pasar modal pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Naili Amalia yang sudah berkenan memberikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan pada peserta praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya baik perbuatan maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.